Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Madiki Syahrian. Saya dari program studi pendidikan agama Islam STI Dr. KJ Mutakin. Di dalam video kali ini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu pengertian tentang ulumul Quran, ayat muhkam dan mutasyabih, dan fawati as-sunnah. Sebelum menginjak ataupun melanjutkan dari pengertian ayat muhkam dan mutasyabih, ayat fawati as-sunnah, nah kita perlu mengetahui dulu pengertian tentang ulumul Quran. Apa sih pengertiannya tentang ulumul Quran itu? Nah, mari kita bahas bareng-bareng. Secara bahasa, ulumul Quran itu berasal dari kata ulum, yaitu kata jamak, berarti banyak ya, ulum itu. Nah, yang berarti ilmu-ilmu dan Al-Quran yang menunjuk pada kitab suci umat Islam. Secara istilahnya, ulumul Quran merupakan ilmu yang membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik segi turunnya, pengumpulannya, ataupun penulisannya, bacaan, dan hingga tafsirannya. Nah, itu pengertian ulumul Quran mencakup semuanya. Disebut Al-Jarqani dalam kitabnya Manahil Al-Irfan, yaitu ilmu-ilmu yang membahas segala hal tentang Al-Quran, termasuk turunnya dan pengumpulannya, penulisannya, bacaan dan tafsirannya, kemukjizatannya, hukum nasikh dan mansuh, serta penolakan terhadap subhat. Itu menurut Al-Jarqani dalam kitabnya Manahil Al-Irfan. Nah, itu pengertian ulumul Quran. Nah, terus yang kedua yaitu pengertian ayat muhkam dan mutasyabih. Nah, di sini kita bahas yang satu dulu, yaitu pengertian ayat muhkam. Nah, pengertian ayat muhkam yaitu ayat yang bermaknanya tunggal ataupun bersifat tegas dan tidak mudah untuk dipahami secara pasti. Yaitu dalil yang sifatnya qot'i, subut sekaligus qot'i adalah wujudnya ada 2, yaitu ayat Al-Quran yang qot'i, maknanya tegas, atau hadis mutawatir yang qot'i adalah maknanya yang tegas. Nah, ayat muhkam yaitu ayat-ayat yang bisa diketahui secara pasti maknanya, maksudnya, dan kandungannya. Yaitu ayat muhkam itu bisa kita pahami secara langsung. Adapun contoh-contohnya ayat muhkam. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang ayat-ayat muhkam yang bisa kita pahami langsung. Contoh ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tunggal ataupun esa ataupun satu. Di dalam surah Al-Ikhlas, yaitu Qul a'udzu huwallahu ahad. Nah, Allah itu satu, tunggal. Maka disebutnya itu ayat muhkam, tegas dan bisa dipahami langsung. Terus yang kedua, ada ayat yang menerangkan tentang wajibnya puasa di bulan Ramadan. Itu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu sudah pasti, sudah jelas, sudah ditegaskan di dalam Quran. Nah, jadi pengertian muhkam itu yaitu maknanya diketahui secara pasti
disebutkan dalam Al-Quran itu. Nah, itu disebutnya ayat muhkam. Nah, terus yang kedua yaitu setelah muhkam ada pengertian ayat mutasyabih. Nah, di sini ayat muhkam dan mutasyabih itu secara tidak langsung berlawanan lah. Nah, pengertiannya itu adapun ayat mutasyabih adalah ayat-ayat yang bermakna ganda, multitafsir, dan kadang susah untuk dipahami maksudnya secara pasti. Ayat mutasyabih ini yaitu ayat-ayat yang maknanya bersifat zon, tidak tegas atau multitafsir. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa ayat mutasyabih itu yaitu ayat-ayat yang tidak bisa dipahami maknanya secara pasti. Jadi Imam Al-Qurtubi itu menyatakan bahwa ayat muhkam itu tidak bisa dipahami maknanya secara pasti oleh manusia. Nah, karena Allah sengaja menjadikan ilmu tentang ayat mutasyabih ini menjadi miliknya saja. Jadi ayat mutasyabih ini tidak bisa dipahami oleh manusia, melainkan untuk menjadikan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh itu ayat-ayat mutasyabih. Nah, di sini saya akan memberikan contoh, yaitu ayat yang memberikan perintah untuk menikah. Apakah perintah itu bersifat wajib atau sunnah? Nah, perintah itu tidak bersifat tegas ataupun sarihnya. Para ulama pun berbeda pendapat. Jadi ayat mutasyabih ini tidak langsung bisa dipahami untuk manusia, melainkan dipahaminya saja milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus saya memberi contoh satu lagi, ayat yang menerangkan batasan anggota tubuh yang harus terkena air wudhu. Nah, itu pengertian tentang ayat mutasyabih. Terus poin yang ketiga yaitu ada yang namanya pengertian bawati asumar. Apa sih dari pengertian bawati asumar ini? Yaitu menurut bahasa bawati asumar ini adalah bentuk jamak dari kata fatihah, yaitu artinya pembuka, fatahayab tahu. Itu artinya pembuka ataupun pemulaan. Sedangkan aswar adalah bentuk jamak dari kata as-surah yang artinya kesimpulan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki awalan dan akhiran. Jadi bawati asumar ini pembuka sekumpulan ayat-ayat Al-Quran ataupun macam-macam awalan dari surat Al-Quran. Istilah bawati asumar ini pembukaan surat dalam Al-Quran juga dapat disebut sebagai awali as-sumar, permulaan surat. Menurut As-Suyuti Al-Muqatta, huruf yang terpotong-potong adalah yang disebut dengan bawati as-sumar. Huruf ini tergolong di dalam ayat mutasyabih dan menjadi subjek banyaknya telah tafsir untuk menggunakan rahasia. Macam-macam bawati as-sumar, yaitu yang kesatu bawati as-sumar dalam bentuk pujian terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, contohnya itu surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu pembuka dari surat, isinya memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya segala puji bagi Allah. Terus yang kedua ada di dalam surat Al-An'am yang berbunyi Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thummal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Nah, yang artinya itu segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian orang kafir
mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Itu adalah pengertian dari Khawatiras Umar. Jadi pengertiannya itu secara menyeluruh pembukaan surat yang isinya itu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang tadi contohnya alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nah, itu yang namanya yang disebutnya Khawatiras Umar. Cukup sekian video yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata ataupun penjelasan ataupun penerapan saya terhadap pengertian semua yang dibahas tiga tadi. Kalau ada pun yang salah, itu murni datang pasti dari diri saya sendiri. Kalau kebenarannya itu datang